Tinggi dan harkat martabat bangsa terletak pada kebudayaan. Maka dari itu, lestarikan tradisi dan budaya kita, teman. Karena seni dan budaya tradisi memiliki nilai harga yang cukup tinggi, nggak seada bandingannya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merawatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi bersama Jawa Medok Channel ya. Kali ini masih tetap membahas belajar bahasa Jawa ya. Tapi kali ini temanya adalah nasihat dan petuah orang Jawa ya, teman-teman, yang mungkin ada yang masih asing ya dengan petuah atau nasihat orang Jawa ini ya. Baiklah, sebelum dimulai belajarnya hari ini, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe dulu ya. Dan sekali lagi biasakan nonton video sampai habis ya, teman-teman semuanya. Baiklah, untuk kali ini pembahasan dimulai dari kata nasihat. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ucapan nasihat orang Jawa yang berbunyi kepada anaknya mungkin ya, "Nak, kalau punya harta menggunakan setiti ngati-hati." Nah, kayak gitu. Nah, setiti ngati-hati itu sebenarnya itu menasehati supaya anak-anaknya menggunakan hartanya itu yang lebih teliti dan yang lebih manfaat, kayak gitu. Nggak dibuat hura-hura yang nggak ada gunanya ya, teman-teman ya, kayak gitu. Terus ada lagi, ini suatu kayak pesan ya, pesan nasihat. Semisal kayak alon-alon waton kelakon, nah, kayak gitu ya. Kalau bekerja kayak gitu nasihatnya ya, orang Jawa itu nasihatnya kayak gitu, alon-alon pokok kelakon. Nah, itu contohnya kayak gini kalau di bahasa Indonesia kan ya, pelan-pelan tapi yang pasti kerjanya nanti pasti tercapai kan gitu maksudnya. Jadi bekerja itu enggak gerasa gerusu. Terus berikutnya adalah ini kata peringatan. Peringatan juga menasihati. "Nak, kamu hati-hati, posisi kamu berada semacam ancek-ancek pucuk eri." Nah, kayak gitu ya. Ancek-ancek itu berpijak, pucuk itu ujung, ri itu duri. Jadi posisi kamu kayak berpijak di ujung duri, maka itu, "Nak, kamu hati-hati, posisi kamu berada di ujungnya duri." Jadi bisa terpleset ke kiri, ke kanan, ke depan, ataupun ke belakang ya. Itu ancek-ancek pucuk iri, kayak gitu. Terus ada lagi nasihat yang berbunyi kayak sak bejo bejane wong kang lali. Itu kemarin sudah dibahas, itu termasuk kata nasihat juga ya. Terus berikutnya ini kata ibarat ya, perumpamaan ya, teman-teman. Semisalnya kita kalau disuruh atau di apa itu cepat tanggap ya, misalnya cepat tanggap dan cepat dikerjakan. Nah, itu orang Jawa nyebutnya itu biasanya itu pakai kiasan ya, ibarat ya, itu umpama. Nah, gitu. Kalau cepat-cepat, nah itu orang Jawa itu sebutnya rindik asu digitik. Nah, biasanya itu kayak gitu ya, rindik itu pelan, asu itu anjing, digitik itu dicambuk. Jadi kalau anjing dicambuk kayak apa cepatnya kan gitu kan, itu orang Jawa ya. Terus berikutnya ini mengibaratkan kata manis, kayak manis ya. Itu kayak kata manis itu kalau orang Jawa biasanya menyebutnya karena saking manisnya, nyebutnya pahit madu, kayak gitu.
Pahit itu pahit, madu itu ya madu ya. Jadi orang madu aja pahit kan berarti kan lebih manis lagi kan, kayak gitu. Itu kata ibarat atau perumpamaan itu. Terus menunggu saking lamanya ya, menunggu saking lamanya itu ibaratnya juga ada orang Jawa ya. Kalau orang Jawa mengibaratkan nunggu sampai lama itu ibaratnya ngenteni kemampuling watu. Nah kayak gitu, ngenteni itu menunggu, kemampuli itu mengambang, batu itu ya watu itu ya batu ya. Jadi ya saking lamanya nggak mungkin lah yang namanya batu itu akan terapung ya. Itu kata ibarat atau kata perumpamaan. Berikutnya ini kata bijak lagi ya, nasihat ya. Semisal kayak gini, mungkin ada yang pernah dengar ya ucapan orang Jawa yang bilang ojo rumangsa bisa ngrumangsani. Nah itu nasihat juga sebenarnya. Nah itu harus ditelisik dengan dalam ya. Ojo rumangsa bisa itu jangan merasa bisa, tapi bisa ngrumangsani. Nah bisa ngrumangsani itu sebenarnya supaya bisa memahami. Jadi orang itu berbicara itu lebih baik memahami daripada merasa bisa memahami ya. Itu. Terus ada kata nasihat lagi. Nasihatnya yaitu lek wedi ojo wani-wani, tapi lek wani ojo wedi-wedi. Nah itu kata nasihat ya, itu bahasa Indonesianya. Kalau takut jangan coba-coba berani, tapi kalau berani nggak usah takut-takut. Itu nasihat orang Jawa ya. Lek wedi ojo wani-wani, lek wani ojo wedi-wedi. Nah itu kayak gitu. Kalau takut jangan coba-coba berani, tapi kalau berani nggak usah takut-takut. Nah itu. Berikutnya orang Jawa ya, semisal kayak bercanda atau berucap, itu biasanya orang Jawa melihat tempat dan waktunya. Semisal kalau lagi berkumpul santai, lagi gotong royong, orang Jawa itu biasa ya bercanda dengan kata-kata mungkin kalau dibilang formal itu agak kasar, itu biasa. Tapi kalau di saat sedang berkumpul santai bersenda gurau, itu kata-kata semisal kayak ngeledek apa, itu kalau orang Jawa itu biasa. Tapi kalau di saat situasinya lagi penting, situasinya lagi resmi, itu orang Jawa biasanya nggak pernah bercanda. Jadi cara berbicara, cara ngomong apa itu pasti yang serius, nggak pernah dicandain ya. Orang Jawa biasanya kayak gitu. Berucap pun kayak gitu, lihat-lihat tempat dan waktunya. Terus yang tak kalah penting lagi, berbicara itu lihat siapa yang diajak bicara. Kalau orang Jawa biasanya kayak gitu. Tapi kalau di suku-suku lain saya kira juga semacam itu ya, kalau soal berbicara ataupun bercanda. Terus ini soal keramahan. Nah kayak gitu. Kenapa tuh orang Jawa dibilang ramah? Ya pertama, orang Jawa suka senyum, orangnya suka welcome ya, kayak gitu. Tapi kita perlu ingat, yang namanya ramah itu penting, tapi lihat situasinya dan lihat kepada siapa. Kayak gitu. Ramah kepada teman boleh, ramah kepada orang lain boleh, itu bagus. Tapi tempatkan porsinya itu di bawah ramah terhadap keluarga. Itu kalau orang Jawa kayak gitu biasanya ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ya itulah kebiasaan orang Jawa ya. Dan mungkin di suku lain pun juga melakukan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini tanpa nyinggung sara, ras atau apa, bukan. Tapi ini penjelasan
tata cara orang Jawa itu kayak gitu ya. Dan semua suku baik ya teman-teman ya, baik, nggak ada yang nggak baik, itu nggak ada, semua suku itu baik. Yang nggak baik itu kadang kelakuan oknum masing-masing ya, kayak gitu. Dan saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan ditunggu video-video dari Jawa Medok channel berikutnya ya teman-teman. Dan sekali lagi yang belum like, comment, and subscribe dulu. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ditunggu saran dan kritiknya. Saya kira cukup sekian. Aku akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.